Itu benar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pada pagi hari ini kita akan bertanya-tanya tentang sejarah Desa Pelalangan yang pada pagi hari ini akan dipandu oleh Bapak Tri sebagai pembicara kita. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para rekan adik-adik semua, di sini kita sebagai pemandu ceritanya dari Desa Pelalangan, memang semua ada sejarahnya. Jadi di sini saya ingin menceritakan sedikit tentang garis besarnya Desa Pelalangan. Jadi mula-mula karena di sini juga sudah beratus-ratus tahun, itu kita awali aja dari mulai tahun Sangkoro. Tahun Sangkoro itu tahun dari sebelum yang ditentukan pada kita semua. Jadi itu pada zaman kerajaan. Jadi itu tahun itu dia berlaku untuk tahun-tahun kerajaan. Jadi itu tahun Sangkoro 1931. Tahun 1931 tahun Sangkoro berarti sekitar kalau dari sekarang sampai sekarang berarti sampai sudah 700 lebih ya, 700 lebih tahun. 700 tahun. Ya, lebih. Berarti berapa 700 berapa. Kita awali dari cerita Pelalangan. Itu nama asli dari Pelalangan sendiri berarti Palanglangan. Palanglangan itu berasal dari palang dan elang, burung elang. Jadi di sini Prabu Sanjaya. Namanya Prabu Sanjaya berasal dari kerajaan Cirebon yang waktu itu memang dikejar-kejar musuh dari 3 senopati itu tadi, karena Prabu Sanjaya itu juga senopati dari kerajaan Cirebon. Ada 3, yang satu di Palanglangan sini, yang kedua di Ungaran sana, namanya Kali Kasir apa Kali yang mana itu daerah itu. Terus yang ketiga adalah di Purwodadi. Purwodadi itu desa mana? Saya belum tahu. Itu kita ceritakan awal mulanya dari sini. Prabu Sanjaya waktu itu dikejar-kejar oleh musuh. Namanya siapa saya juga nggak tahu. Intinya dikejar-kejar musuh. Terus dia masuk di wilayah Palanglangan sini, ditolong oleh burung elang. Burung elang menolong itu dikasih raja namanya Raja Kalacakra. Terus jalannya itu dipalang-palang pakai raja, cuman musuhnya kan nggak tahu ya, karena dia sudah dihadang oleh ini tadi. Terus awal mulanya berasal Palanglangan, dia masuk di palang-palang, ditolong oleh burung elang. Jadi palang itu palang-palang raja, elang sendiri itu yang menolong burung elang. Dia masuk karena dia juga untuk menyampaikan atau menyebarkan agama gitu, agama Islam masuk sini. Jadi dia waktu itu masuk di Palanglangan sini, terus untuk supaya tidak tahu musuhnya, supaya tidak dikenal orang, dia menyamar atau mengganti namanya Mbah Mursid. Dijuluki Mbah Mursid. Terus dia menyampaikan apa yang dari sana, karena dia juga satu dikejar buronan, yang kedua di sini juga dia punya tujuan untuk menyebarkan agama tadi. Itu Mbah Mursid. Mbah Mursid sendiri dijulukin dengan Ki Ageng Palanglangan gitu ya. Ki Ageng Palanglangan. Terus waktu itu Ki Ageng Palanglangan masuk, itu rumahnya di situ, di pojok itu. Pusatnya di situ. Jadi masuk di Pelalangan, dia sendirian. Setelah
kalau dari sekarang mungkin 1 tahun atau 2 tahun itu istrinya menyusul, namanya Nyi Roro Wangin atau Nyi Ageng Palang-Langan tadi. Masuk di situ, terus dia menyusul, tahu bahwa dia di sini. Terus jarak 1 tahun lagi abdinya putri itu menyusul doronya ya. Doronya itu di Murteng Sari namanya. Itu namanya Murteng Sari. Murteng Sari itu abdinya yang putri. Dia Ageng Roro Wangin tadi. Terus jarak 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi itu tadi menyusul yang satu, yaitu abdinya yang Mbah Mursid tadi, namanya Mbah Soleh. Dan dia membawakan semua harta, kalau dulu itu harta itu pusaka ya. Kalau sekarang harta benda itu biasa, kalau dulu harta itu ya itu pegangannya itu pusakanya itu berupa ada tombak Kiai Melarat, ada cis, ada 3 trisula itu, terus ada emas itu di situ. Terus masih banyak lagi yang lain. Sampai di sini baru saja semua itu sudah berkumpul dari 4 tadi. Jarak 3 tahun itu Mbah Mursidnya meninggal. Makamnya di Sabdangan situ. Ya. Terus waktu itu karena dia meninggal, terus dia meneruskan dari Mbah Mursid tadi untuk menyampaikan memperluas agama di sini, pengetahuan dari warga-warga sini. Kalau dulu bukan satu kampung ya, kalau dulu itu gabungan dari beberapa kampung karena masih sedikit warganya. Itu terus jarak 4 tahun atau 5 tahun itu Mbah Soleh sama Mbah Murteng Sarinya itu meninggal juga. Karena warga sini tahu bahwa Mbah Mursid itu makamnya di situ, jadi semua dari keempat tadi makamnya dijadikan satu di situ. Jadi urutannya dari Mbah Mursid, terus Nyi Roro Wangin itu istrinya, terus sini Murtesari, terus paling sana Mbah Soleh. Itu di situ ada. Besok kalau kapan-kapan nanti bisa di dokumen bisa tempatnya di situ. Terus dari situ itu tadi dari kata Palang-Langan tadi ya, Pelalangan ya. Karena orang Jawa juga istilahnya kalau ngomong itu kan cukup enak ya, cukup gampang. Misalnya terwidi itu kan negaranya ya tridi gitu. Pager salam ya bersalam. Gunung Pati ya Gunung Pati gitu aja. Palang-Langan ya Palangan gitu. Bet gampang ya. Itu biasanya gitu. Terus dari situ di makamnya itu banyak pusaka juga yang lain dari itu, jadi tadi yang istrinya yang abdinya itu juga punya pusaka juga di situ semua. Jadi di Sabdangan sini tempatnya awal mulanya dimasukin agama Islam yang dibawakan oleh Mbah Mursid tadi dari Kerajaan Cirebon. Kalau Islam sih saya kira semua sama ya. Sama, cuma dari mana itu kalau mungkin zaman sekarang mungkin Pak Ustadz dari mana, Pak Yai dari mana gitu. Tapi Islam itu sama semua, penyampaiannya sama. Jadi berdasarkan Al-Quran ya. Itu semua. Terus habis itu setelah semua meninggal, karena makam itu diuri-uri atau dirawat, masih diperhatikan dan dituakan ya. Jadi oleh masyarakat sini, jadi semua masih terawat oleh warga Pelalangan. Setelah itu sampai beratus tahun, sampai kemarin itu 2005 atau berapa itu, sana silsilah dari Cirebon itu mencari ke sini dengan
guru kakak tua yang disuruh untuk mencari dimanapun dari Cirebon sana dilepas 3 pasang seret untuk mencari tiga senopati tadi. Ternyata ketemu di sini di Ungaran mana itu ya, kalau Kali Kasir itu Ungaran Timur itu terus di Purwodadi. Setelah itu terus diselamatkan atau diselamati itu apa ya? Ada upacara, ada syukuran juga sama warga Pelalangan sini semua, tapi sudah 2005 kemarin itu berarti sudah modern ya. Tapi tradisinya upacara tadi masih tradisi kerajaan. Jadi kita nggak tahu, yang disediakan juga banyak sekali. Kita juga nggak tahu ada nasi merah, nasi kuning, nasi biru, nasi hitam, itu ada semua. Kita nggak tahu karena itu juga permintaan adat ya, adat dari sananya mungkin gitu. Namanya Mbah Slamet itu yang membuka upacara. Mbah Slamet itu adalah juru kunci dari Muntilan Mak Lampir, makamnya Mak Lampir sana. Itu Mbah Slamet namanya. Waktu itu sama warga tahun 2005 atau berapa itu, waktu itu semua warga untuk berkumpul di situ. Cuman di situ dia meresmikan menyatakan bahwa ini adalah makam, betul-betul makam Kiai Sabrang itu atau Mbah Kiai Ki Ageng Palanglangan tadi, namanya Prabu Sanjaya tadi. Ya. Setelah itu terus minta kepada warga Mbah Slametnya untuk nguri-nguri makam itu juga, bagaimana untuk merawatnya seandainya ada kesulitan, seandainya ada apa-apa atau kendala atau mungkin kejadian atau keajaiban yang bagaimana, suruh menghubungi. Ternyata aman-aman aja. Ya, terus waktu itu karena Mbah Slamet juga ingin membuktikan bahwa itu betul-betul makam Ki Ageng Palanglangan, dia langsung memunculkan wajahnya kayak apa, sosoknya Mbah Ki Ageng Palanglangan kayak apa, dia dimunculkan. Waktu itu jam 2 siang sampai jam 4 sore baru selesai upacara itu. Ternyata dimunculkan, terus dia mengumumkan Mbah Slamet, siapa yang hatinya bersih dan dia memang betul-betul konsentrasi fokus pada itu berarti bisa melihat. Kalau tidak bisa melihat. Ternyata dihitung, ditanya, setelah dimunculkan yang melihat orang 8. Jadi ditanya seperti apa, ternyata sama, berarti bisa melihat. Nah, gitu. Termasuk saya bisa melihat. Itu terus dia berpesan bahwa Ki Ageng Palanglangan inilah yang bisa untuk menggugah atau mungkin menambah ilmu dari keagamaan, bisa menyadarkan orang. Waktu itu zaman jahiliyah ya, orang-orang sini kalau zaman jahiliyah kan zaman Nabi ya, dianggap aja jahiliyah karena masih awal ya, bisa dianggap jahiliyah karena belum tahu persis agama kayak apa, aturannya gimana ya. Terus disuruh untuk semua kita berpedoman kepada yang kuasa. Jadi masyarakat sini pada saat itu terus dibangun yang namanya Masjid Al-Ijabah. Itu masjid tertua di Gunung Pati, tempatnya di 1 kilo dari sini. Mbah Kiai Pati ke sana dikit itu 300 meter itu masjid tertua. Pertama kali masjid dan orang-orangnya semua di sana. Sholat maupun Jumatan maupun apa di sana. Jadi sini termasuk pinggir. Kenapa kok di sana? Karena kita berpedoman kepada pusat Gunung Pati, kerajaan ya, kerajaan ya, kerajaannya di sana. Jadi Pelalangan itu termasuk serpiannya kerajaan tadi. Ya, Pelalangan, Kepoh, ada mana itu Karanganyar, ada Ngabean, Magersari, itu semua nah, pusatnya itu pas di sini. Jadi dia diambil tengah-tengah yang pas Gunung Patinya mana. Ya, jadi
itulah yang namanya istilahnya garis besarnya dari cerita asal mulanya sejarah Pelalangan itu Pak. Itu hanya ringkasannya itu ya. Iya, Ya Pak. itulah yang cerita atau sejarah dari Pelalangan. Pelalangan. Jadi Palalangan menjadi Pelalangan. Ya gitu ya. Iya. Ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Pak Tri yang sudah menyampaikan sejarah dari Desa Pelalangan ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.